Halo, kembali lagi bersama saya Rahmat Ariwibowo dari Departemen Fisiologi FK KMK UGM. Oke, jika pada video sebelumnya kita sudah banyak membahas mengenai prinsip kelelahan yang tadi bisa disebabkan faktor sentral, yaitu dari sistem syaraf pusat yang biasanya banyak dipengaruhi oleh faktor motivasi dan terkait skill. Terus kemudian faktor yang kedua adalah faktor periferal, itu dari otot itu sendiri. Dan faktor inilah yang sebenarnya paling sering menyebabkan kelelahan. Nah, terkait faktor periferal ini tadi, penyebabnya sangat tergantung dari aktivitas apa yang kita lakukan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas faktor penyebab kelelahan pada aktivitas fisik yang dengan durasi yang sangat pendek, namun intensitas yang sangat tinggi. Seperti misalnya kegiatan seperti berlari seperti ini. Pada saat awal kita bisa berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi, namun ketika kita mulai kelelahan, kita sudah tidak bisa lagi mempertahankan kecepatan atau bahkan sudah tidak sanggup lagi berlari. Atau aktivitas lain seperti ini, saat latihan band, mungkin 6 repetisi awal kita masih bisa mengangkat beban, namun pada repetisi selanjutnya sudah tidak sanggup lagi. Nah, pada aktivitas fisik dengan durasi yang cepat dan intensitas yang tinggi seperti itu, 3 penyebab kelelahan yang paling sering ditemukan. Yang pertama adalah adanya penurunan ATP yang sangat banyak. Seperti kita tahu bahwa untuk agar bisa berkontraksi, otot harus memiliki persediaan ATP yang mencukupi. Namun seperti kita tahu bahwa ketika otot beristirahat, otot hanya memiliki persediaan ATP yang sangat kecil, namun begitu otot berkontraksi, maka akan ada peningkatan produksi ATP yang diakibatkan karena peningkatan penggunaan ATP. Jadi ketika terjadi kontraksi otot akan menggunakan banyak ATP dan penggunaan ATP-nya akan naik, kemudian diikuti oleh produksi ATP. Nah, jika antara produksi ATP dan penggunaan ATP tadi tidak match atau mismatch, maka akan terjadi depresi ATP. Bahkan mungkin kadar ATP bisa lebih rendah dari kadar saat sedang istirahat. Nah, jika terjadi seperti itu, maka otot tidak mungkin melakukan kontraksi. Sehingga kita mungkin perlu untuk menurunkan intensitas aktivitas fisik kita, sehingga tadi penggunaan ATP-nya akan menurun, sehingga otomatis produksi ATP yang tadi masih terbatas, masih bisa mensuplai penggunaan ATP yang diperlukan tadi. Atau bahkan mungkin kita harus berhenti dari beraktivitas fisik agar ATP-nya bisa terpenuhi kembali. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah adanya penurunan kreatinin fosfat. Karena kita tahu bahwa sumber pengecilan ATP yang paling utama dalam aktivitas fisik dengan durasi yang sangat pendek dan intensitas yang tinggi itu adalah kreatin fosfat. Nah, pada saat aktivitas intensitas tinggi ini, penggunaan kreatin fosfat akan sangat cepat sehingga akan terjadi penurunan kadar kreatin fosfat yang sangat cepat juga. Nah, oleh karena itu, untuk mengatasi kelelahan otot akibat kurangnya kreatin fosfat ini, bisa diatasi dengan misalnya konsumsi kreatin sebelum melakukan aktivitas fisik yang intensitas tinggi. Misalnya sebelum latihan beban bisa diatasi dengan mengkonsumsi tambahan kreatin fosfat. Oke, kemudian faktor penyebab ketiga yang paling sering adalah peningkatan tingkat keasaman. Nah, ini biasanya paling sering disebabkan karena peningkatan asam laktat. Seperti kita tahu bahwa aktivitas fisik dengan durasi yang cepat dan intensitas yang tinggi
sangat menggantungkan suplai energi atau produksi ATP dari metabolisme anaerob, baik dari kreatin fosfat maupun dari glikolisis. Nah, metabolisme anaerob tadi, terutama glikolisis, akan menghasilkan produk berupa asam laktat. Nah, asam laktat tadi seharusnya jika suplai darah baik akan dibawa ke hepar untuk masuk ke siklus kori, sehingga asam laktat tadi akan diubah menjadi asam pirufat, kemudian bisa nanti digunakan lagi untuk menghasilkan energi. Nah, apabila siklus kori tadi tidak adekuat untuk mengolah kembali asam laktat yang dihasilkan pada saat metabolisme anaerob tadi, maka asam laktat akan menumpuk sehingga akan meningkatkan tingkat keasaman. Nah, peningkatan tingkat keasaman ini dapat mengganggu kontraktilitas otot melalui beberapa macam mekanisme. Yang paling sering terjadi adalah dua hal, yaitu yang pertama, gangguan kalsium. Seperti kita tahu bahwa kontraksi otot tadi memerlukan kalsium. Kemudian yang kedua adalah gangguan pada glikolisis. Karena tingkat keasaman yang tinggi akan menghambat glikolisis. Nah, adanya penurunan kreatin fosfat yang cepat, kemudian penumbukan asam laktat yang meningkatkan keasaman, kemudian tadi mengganggu kalsium, kemudian mengganggu juga glikolisis, itu semua akan menurunkan produksi ATP. Nah, ketika ATP tadi terdeplesi, maka tidak ada lagi energi yang digunakan untuk kontraksi sehingga akan terjadi kelelahan. Nah, itu 3 hal tadilah yang paling sering menyebabkan kelelahan pada aktivitas fisik durasi cepat, intensitas tinggi.